Level 50O, memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia, ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 1. Managing change, budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan topik hangat dan menarik dibicarakan dalam kurun waktu 1 dasawarsa terakhir ini. Ada berbagai pendekatan di dalam membentuk dan mengasah budaya perusahaan. Sebagaimana pepatah kuno menyatakan, kota Roma tidak dibangun dalam 1 malam. Artinya, ibarat membangun sebuah kota, dibutuhkan curahan waktu, tenaga, dan pikiran guna mewujudkan budaya perusahaan yang dicita-citakan. Penulis mempercayai Schein sebagai penggagas budaya perusahaan modern yang secara sistematis dan rinci membahas budaya perusahaan. Pada dasarnya, terdapat 2 tahapan besar di dalam proses mengidentifikasikan hingga mensintesa budaya ke dalam perusahaan, yakni tahapan diagnos dan desain. Tahap diagnos. Tahapan diagnos berguna untuk menentukan mainstream budaya di dalam perusahaan. Diagnos diawali dengan permainan sederhana, seperti value card, focus group discussion, hingga penyebaran kuesioner guna mengidentifikasikan nilai-nilai yang berlaku dari manajemen puncak hingga ke jajaran perusahaan. Setelah nilai-nilai dasar dan budaya dapat diidentifikasikan, pekerjaan tidak berhenti sampai di sini, namun dilanjutkan dengan tahapan desain, seperti sosialisasi budaya, pembibitan agen-agen perubahan, menumbuh kembangkan iklim budaya yang diinginkan melalui serangkaian program kegiatan, sebagaimana diuraikan oleh Schein dalam Relearn and Unlearn Process. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika upaya enforcement budaya di dalam suatu perusahaan memakan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama. Meskipun sebagian besar budaya itu sebenarnya telah hidup dan menetap bertahun-tahun di dalam perusahaan tersebut. Lewat beberapa tulisan, ada beberapa poin yang harus dipahami serta trade-off yang harus dihadapi oleh para agen perubahan dan bahkan oleh manajemen pada awal implementasi budaya perusahaan. Disajikan melalui 2 artikel, yakni menumbuhkan benih-benih budaya perusahaan dan artikel kompleksitas dan kesederhanaan budaya perusahaan. Tahap desain. Kemudian, tahapan berikut yang tidak kalah penting adalah proses mendesain, menentukan program perubahan dengan mengenali pola pekerjaan di dalam perusahaan. Apakah sequential ataukah simultan? Sebagai ilustrasi, negara yang paling banyak memiliki pekerja bertipe sequential adalah negara Jepang. Keteraturan dan ketepatan adalah inti dan filosofi yang mengakar kuat, bahkan hingga ke pola kepemimpinan atau senioritas. Sedangkan pekerja Amerika Serikat bertipe simultan, di mana kreativitas dan inovasi para pekerja seni berawal di sini. Mereka biasa mengerjakan berbagai pekerjaan di dalam satu waktu. Meskipun pekerjaan desain telah terselesaikan dalam bentuk game plan atau roadmap bagi terwujudnya budaya perusahaan, lalu proses atau budaya eksekusi dikenalkan. Eksekusi yang baik dilakukan apabila jajaran perusahaan mengetahui kegiatan apa saja yang memberikan kontribusi terhadap perubahan dan terukur melalui satuan tertentu, yakni Key Performance Indicator. Kemudian, pada proses selanjutnya, jajaran mengetahui seberapa besar skor yang berhasil tercapai melalui kegiatan tersebut setiap waktu. Tahapan tersebut dibentuk melalui ritual akuntabilitas demi terwujudnya budaya eksekusi. Memang, proses eksekusi ini tidak sederhana, karena disinilah letak keindahan kompleksitas demi terwujudnya budaya perusahaan yang kokoh dan senantiasa terjaga ritmenya.